Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur dan Asrama Haji Donohu dan Boyolali sudah mempersiapkan keberangkatan dan kedatangan jemaah haji. Seperti apa persiapannya sudah ada jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Yohan Bagja di Asrama Pondok Gede Jakarta, serta Nikolus Irawan di Boyolali. Kita ke Jakarta dulu. Abel, pukul berapa para jemaah haji akan mulai berangkat dari asrama menuju Bandara Suta? Ya, kalau menurut jadwal Iksan dan juga saudara pada pukul 18.00 nanti akan ada ritual untuk seremonial untuk pelepasan jamaah haji menuju ke Tanah Suci. Tapi memang nanti sekiranya pukul 19.30 baru akan diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Karena memang kalau menurut jadwal ini nanti baru akan berangkat atau pesawatnya nanti akan baru berangkat pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, artinya pada Jumat dini hari. Ini calon jamaah haji Indonesia akan berangkat ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah haji. Dan saat ini yang sedang dilakukan oleh calon jamaah haji adalah sedang mempersiapkan beberapa dokumen dan juga registrasi ulang, di mana untuk saat ini Iksan dan juga saudara, saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasinya untuk persiapan dari calon jamaah haji itu sendiri. Ini merupakan antrian yang dilakukan oleh para calon jamaah haji Indonesia, di mana mereka sedang mengantri untuk nantinya mendapatkan dokumen kesehatan yang akan dilakukan secara ulang. Ini bertujuan untuk menyatakan bahwa memang dari jamaah ini layak terbang begitu. Nah, setelah itu nanti mereka akan diberi beberapa kit seperti hand sanitizer, lalu juga ada masker, lalu juga ada peralatan kesehatan lainnya seperti oralit begitu. Ini penting sekali Iksan dan juga saudara, karena kalau kita melihat musim di Arab Saudi saat ini adalah musim panas, sehingga oralit ini menjadi penting karena nanti ini bisa menjaga agar jamaah ini tidak dehidrasi pada saat berada di Tanah Suci begitu. Selain untuk cek dokumen kesehatan, ini juga jamaah akan diberi uang living cost. Nah, uang living cost ini dibagikan kepada jamaah haji Indonesia tahun ini sebesar 750 SAR atau 750 rial. Di mana ini nanti tujuannya untuk membekali para jamaah haji pada saat ibadah haji berlangsung, baik di Mekah ataupun Madinah, jika memang mereka membutuhkan beberapa yang harus dibeli begitu, yang artinya memang uang ini dapat digunakan untuk kebutuhan dari jamaah itu sendiri pada saat proses di Tanah Suci, baik di Madinah ataupun di Mekah. Nah, setelah mereka menerima uang living cost begitu, maka mereka akan ditujukan ke dalam bus, di mana bus ini nanti akan membawa mereka pergi ke asrama. Nah, mereka memang tidak lama ya di asrama ini, di asrama haji ini, karena memang hanya dalam waktu beberapa jam saja. Setelah itu mereka akan melakukan seremonial yang nantinya pada pukul 18.00 nanti akan dilepas secara langsung oleh Menteri Agama, dan mereka nanti akan langsung melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk melanjutkan ke Tanah Suci, di mana nanti mereka akan di Madinah begitu. Terlebih dahulu di Madinah, baru nanti akan ke Mekah. Jadi memang untuk saat ini persiapan tengah berlangsung. Iksan dan juga saudara, sekitar 18 kloter dari 9 embarkasi, dan di JKG ini ada 3 kloter, di mana nanti akan melakukan penerbangan pada Jumat dini hari. Kembali ke Anda, Iksan. Terima kasih Abel dari Jakarta Timur. Kita ke Boyolali, Jawa Tengah. Saudara, sudah ada jurnalis Kompas TV Nikolus Irawan di sana. Selamat sore. Niko, hari ini ada berapa jadwal kedatangan jemaah haji di asrama Donohu dan Boyolali? Baik, selamat sore saudara dan Ihsan. Untuk hari ini ada 4 kedatangan jamaah calon haji. Yang pertama tadi dari kloter 1, jemaah dari Purbalingga sudah tiba pada pukul 6 pagi tadi. Kemudian disusul kloter kedua dari gabungan antara
Purbalingga dan Banjarnegara yang datang pada pukul 9 pagi tadi, kemudian untuk kloter 3 menyusul datang pada pukul 12 siang tadi. Kemudian dijadwalkan sore ini pada pukul 18 petang ini akan tiba kloter 4 gabungan dari Banjarnegara dan Banyumas. Begitu, Isan. Oke, lalu seperti apa, Niko, pembagian dokumen yang diperlukan dan juga living cost bagi jemaah haji di sana? Baik, untuk pembagian living cost dan dokumen itu masuk dalam pelayanan one stop service. Jadi ketika para jamaah haji ini tiba di asrama haji, kemudian diterimakan, kemudian lalu dicek kesehatannya, lalu diberikan dokumen seperti paspor, visa, dan juga tiket pesawat, kemudian dibagikan juga living cost senilai Rp750, kemudian dibagikan APD, dan juga dibagikan gelang penanda haji. Begitu, Isan. Baik, terima kasih Nikolus Irawan. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Abel Insani di Pondok Gede, Jakarta Timur. Terima kasih kawan-kawan.